sapi bontung. Nah, itu kan suatu kebanggaan. Jadi hinaan itu menjadikan motivasi. Hinaan itu jadikan motivasi. Jadi jangan menerima mentah-mentah seolah-olah seseorang itu tersakiti atau disakiti. Kalau kalian memahami itu, artinya adalah, oh iya ya, aku iki rung sugih. Aku kudu kerja sing sregep, kudu tenanan, tak kalahkan kemarahanku, egoku. Ya wis, kowe karepmu piye Yun? Sepurane wis aku balik meneh di awakmu. Ya itu prinsip ya, tapi sekali lagi itu adalah hak manusia. Hak perseorangan. Jadi saya berpikir bahwa kalau ada orang menegurmu, perbaiki dirimu. Oh, saya ditegur, saya dihujat habis-habisan. Apa yang disampaikan itu nggak salah. Jaga emosimu, jangan mengambil keputusan saat marah. Itu benar. Saya bisa ngomong, saya nggak bisa ngelakoni. Nah, dari situ saya belajar. Belajar untuk mencari, untuk belajar lebih baik lagi ya. Nah, kalau ada orang tidak terima siram air keras, apakah itu tidak masalah? Bagi saya nggak ada masalah. Karena masa depan dia sendiri juga hancur setelah kamu menyiram air keras. Karena emosi. Sama-sama hancur. Saya selalu katakan emosi dibalas emosi. Sama. Akan hancur dua-duanya. Nggak ada. Saya sebelum duduk di sini hari ini, sebelum saya bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidup sesama pekerja migran, saya sama merasakan itu. Sama bosku tahu diantem gulungannya tisu ini gitu. Tahu aku dibantem nondasku. Kalian kira saya tidak kena mental abuse. Orang lain kerja jam 9 sampai jam 6. Saya kerja jam 7 sampai jam 12 malam. Saya kerja jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Saya ngalah-ngalahi pembantu, Mbak. Kerjaan saya di agent. Kalau tengah malam ada anak ditangkap polisi, bos saya minta saya untuk datang. Ada anak tukaran sama majikannya, saya harus datang. Nah, dari situ ilmu itu saya ambil. Dari situ saya punya semangat dan motivasi. Enggak ujuk-ujuk kayak gini sayang, enggak. Kenapa saya tahu banget anak rantau ora salah disalahno, ngalami gini ki. Utek iki bobrok tiga dolanan karo bos. Ngono mbake sik menye-menye, oh gak digerus misal. Enggak, hari ini saya bisa ngonten, hari ini saya bisa berbicara dengan kalian, itu bukan karena apa? Karena saya belajar. Jadi saya tuh belajar bersama kalian. Konsepnya nggak ujuk-ujuk saya tuh bisa menikmatin seperti ini. Nggak ada. Nggak kayak gitu konsepnya teman-teman. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan pada kalian semua. Apa yang ada hari ini, kamu itu dimaki-maki oleh orang, kamu direndahkan oleh orang. Bukan kita takut untuk melawan, tapi katakan pada diri sendiri, sekarang kamu perlakukan aku seperti itu. Kamu belum tahu nasib saya satu hari setelah ini. Oh, nggak ada yang tahu, Mbak. Tapi ojo halu. Kamu boleh punya mimpi tinggi, tapi ojo halu. Langsung karena pekerjaannya menyesek, terus habis itu ada pangeran bawa jaran. Ada pangeran bawa jaran, terus kalian mau dinikahi, tumak nih jaran. Terus kecotnya didodono, itu bukan itu konsepnya, bukan. Bukan ya. Jangan berpikir bahwa kerja soro terus habis itu kecotmu dijadikan alasan didodono wong, terus habis itu kamu akan dinikahi laki-laki bekecot. Enggak gitu konsepnya. Kamu harus cari uang sendiri dan mandiri sendiri. Ora edian karo manuk dieker-eker. Paham maksud saya? Jadi jangan dibilang bahwa oh nggak apa-apa sih Miss, kan lumayan juga sih berbagi kecot, tapuk lambenemu sampai moncrot-moncrot. Ngerti ya maksud saya ya teman-teman ya. Kamu boleh mimpi tinggi, tapi bukan berarti kamu menyerahkan bekecotmu pada pangeran kesiangan. Aku tinggal oleh bahas bekecot ya. Ya ngerti ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah anak-anak Gen Z,
saya akui, mereka sudah terbiasa hidup enak. Anak-anak Gen Z sudah terbiasa bangun tidur ada makanan yang disantap. Generasi Gen Z bangun tidur baterai sudah full. Anak-anak Gen Z sudah terbiasa dengan nggak ada makanan di rumah manggil Grab. Anak-anak Gen Z sudah terbiasa tidak memiliki apa-apa langsung Gojek. Saya memahami itu, tapi saya ingatkan generasi Gen Z ya, mungkin sekarang ini tidak banyak dirasakan oleh orang-orang ya, tapi saya sebagai orang yang selalu memberikan motivasi pada PT-PT itu, saya cuma ingin mengingatkan, PT sekarang sudah merasakan dampak dari Gen Z ya. Jadi PT-PT itu sudah merasakan dampak dari generasi Gen Z yang dimana bangun tidur di PT langsung nyekel HP buat story. Di pagi yang indah ini ku tatap mataku, ku tatap selimutku, bangun dan harus melakukan aktivitas seperti biasanya. Zaman biyen kamu buka HP melecor lambemu, royoan apa sih, cebong itu apa sih, buat ambil air itu apa sih namanya, cebokan itu apa sih namanya ya, apa sih, cebor. Anak-anak zaman dahulu bangun tidur royoan gayung juga nyekel timbo, antri karo cepat karo ngene iki, karo goleki katok wis ilang, kotang wis hilang. Tidak ada yang satu pun yang bisa diselamatkan. Iya kan? Bener nggak? Cebor, sewor, gayon nyekeli tuh wimbong ini ki, atau sak crut sikatan untune sing arep tok. Generasi Gen Z penas saiki uripe. Ndek PT gak duwe dhuwit, Grab. Ndek PT gak duwe dhuwit, Gojek. Telepon bapak ibu yo ndek PT ki sewara demi mencintainya ya wis didolne sawah. Ndek PT adol sawah, percaya apa ora wae? Ndek PT budal ndek PT sawahe make digadekno, ge sangu anake. Lho sanyar. Nah, setelah di PT proses yang panjang kali lebar, dimarahin nggak boleh, diseneni nggak oleh, diajarin kerja nggak boleh, alergi. Nah, kerja alergi. Budal nih Hongkong, sering numpak pesawat, nyampe di Hongkong 1 hari, sama orang PT ini bentar, mbak melaku cepetan mbak, melaku cek, udah melaku cepetan, langsung buat story di Facebook. Tuhan, ujian apa lagi ini Tuhan? Saya baru masuk Hongkong, agennya jahat sekali Tuhan. Wes, story pertama baru masuk Hongkong. Story pertama masuk Hongkong, agennya jahat. Masuk boarding house, koncone digawa ndek boarding house. Akhirnya agent mengap-mengap. Wes, lolos agennya apik. Gak popo gak diseneni kaya Yuni. Ejene apik gak popo nggawa koncone. Setelah itu masuk di majikan. Babak baru diterima. Langsung lambung saya kena. Lambung saya kena. Saya stres, depresi. Saya nggak kuat, saya nggak mampu menghadapi kenyataan ini. Mana mungkin saya bangun jam 7 di rumah majikan, jam 10 tidur. Ini bukan saya. Ini bukan saya ini. Nggak bisa saya diperlakukan seperti ini. Kerjaan saya adalah jaga anak. Kenapa kok saya disuruh bangun tidur menyuci baju majikan? Nggak bisa. Ini nyata loh ya. Dengarkan cerita-cerita di media sosial saya, kalian akan dapatkan cerita-cerita itu. Dan itu nyata. Akhirnya lambung kambuh, semaput jepak, mutah gak leren-leren. Kerjaanku oke. Mulia mbak, sebenarnya gini loh,
pulang oh. Karena itu saya kurang setuju kalau di PT itu diempuk-empuk. Saya paling tidak setuju di PT itu pembangunan mental. Di PT disentak gak oleh. Di PT nggak boleh cuci mobil tengah malam, bahaya. Terus bek majikane ditinggal loihang liburan. Lah kok jari wedi omeh majikan ana setane. Terus majikan kon ngancani awakmu. Bagaimana saya harus menceritakan ini buat anak-anak saya yang berumur 20 tahun sampai 30 tahun. Ini yang saya maksudkan ya. Tapi lek kowe umur 35 tahun ngalem padha karo ngene iki, tak gejretne kowe. Gejretne kowe. Ini khusus buat kalian yang umurnya 20 tahun sampai 30 tahun. Sebelum saya hari ini duduk di sini, saya sebenarnya sama dengan kalian. Ya. Jadi kalian tidak pernah tahu bagaimana hukuman-hukuman yang saya berikan pada anak-anak saya. Kalau hari ini ada orang bilang saya arogan, jahat, aduh, kowe iki urip di zaman opo to? Kowe berarti arek-arek enom. Arek-arek enom anak wong sugih sing gak tahu digencet. Coba tanyakin anak-anak buah saya yang dari Makau. Sing kena hukum, kena denda. Ya, memang itu bullying ya. Bullying atau apa sih namanya? Bukan bullying sih, pengenalan mental ya. Masa dimajikan bawa bentak-bentak wis hatine gogrok. Karo pembantuku ndek kene bendino krungu oleh aku mbek bojoku tukaran. Jangankan mbakku yang ada di sini. Siapa Meme aja kadang-kadang kaget. Sementara Koko Thomas nggak kaget, udah biasa. Jadi itu pengembangan mental. Kalau kalian ikut di PT-PT saya, terus habis itu kamu nangis, ringing-ringing, gejret-gejret ala, mulai geret koper, geret koper. Taiwan Taipei aman ya, alhamdulillah. Jadi gini loh teman-teman, dan mereka itu selalu punya mimpi majikan yang baik. Ala nyatane koncoku lo majikannya api, iya mbak. Sing diceritakno sing api-api sing elek di-skip. Jangan percaya kalau temenmu ngomong majikannya secara totalitas api. Itu butuh proses. Saya tak ngombe dikit. Paham ya? Mental di Arab Saudi juga keras,